Halo semua ya, kembali lagi bersama saya. Jadi baru balik dari inspeksi dari luar daerah. Jadi udah ditutupi ya mobilnya ya. Tapi masih ketahuan juga bahwasanya mobil itu bekas laka. Kalau kalian mau lihat, saya tampilin di sini foto-fotonya. Ini ada beberapa tempat yang saya foto di bagian sasis, bracket bumper sama pokoknya bracket bumper sama bagian sasis yang saya foto ini. Jadi udah kelihatan dari sana, dari afronnya pun memang udah nggak rapi, udah diketok-ketok. Cuman yang di bagian sasis ini memang udah peot ya, udah peot, terus di repair sama dia, dilas lagi, didempul lagi, dicat lagi. Cuman tetap ketahuan bahwasanya mobil itu bekas laka. Jadi gimana ya, saya sampaikan lagi sama teman-teman, sebetulnya bukan nggak boleh jualan mobil bekas laka, itu bukan nggak boleh, boleh. Nggak ada yang permasalahkan jual beli mobil bekas laka, bekas banjir, nggak ada masalah. Tapi ya disesuaikan harganya. Nah yang terjadi sama mobil ini enggak. Mobil ini dijual dengan harga ya sesuai pasaran. Karena di sana ada dua unit. Ada dua unit. Yang satu itu harganya 135, yang bagus, yang saya cek nggak bekas laka. Nah yang bekas laka ini harganya juga 135, jadi kan sama gitu. Ada penyetaraan harga di sana, padahal kondisinya yang satu bekas laka, yang satu enggak gitu. Berarti kan dia hanya memanfaatkan kekilafan dari pembeli. Jadi dia mengharapkan itu biar dia dapat untung yang besar. Nah di sini yang selalu saya sampaikan sama teman-teman bahwasanya inilah tipikal penjual-penjual mobil second yang nakal atau berbuat curang gitu. Sebenarnya saya gimana ya, banyak juga komen dari teman-teman showroom itu. Jadi kami nggak boleh jualan mobil bekas laka, nggak boleh jualan mobil bekas banjir. Boleh, saya sampaikan di semua video saya di TikTok, baik di TikTok, di Instagram, di Reels, Facebook, saya sampaikan semuanya bahwasanya boleh menjual mobil bekas laka, bekas banjir itu boleh, tapi minta tolong harganya disesuaikan. Kenapa saya sampaikan gitu? Karena kondisinya kan sudah nggak sesempurna mobil yang masih orisinilan gitu. Jadi memang ada harga ada rupa. Nah saya pun menjelaskan seperti itu, ada harga ada rupa. Perlu disadari juga sama si pihak pembelinya. Jadi pihak pembeli pun nggak gimana ya, semena-mena pengen beli mobil harga murah tapi dapat yang bagus. Nah di sini saya sampaikan, yang bagus itu nggak ada yang murah, nggak ada yang murah. Mobil aja ya, jenis mobil banyak, ditingkat-tingkatkan itu kan. Mulai dari yang ibaratnya 100 juta ke bawah, 100 juta ke atas, 200 juta ke atas, sampai yang 1 miliar ke atas, 10 miliar ke atas, ada semua. Jadi kan nggak mungkin gitu. Pastilah dia mobil bagus, harganya pasti bagus juga. Nggak ada tuh mobil bagus harganya murah tuh, nggak ada. Jadi perlu disadari juga dari pihak pembelinya. Ya gimana ya bilangnya, pokoknya jangan berasumsi tinggi. Misalnya kebanyakan juga saya temui di lapangan, duit pembelinya cuma ada 100 juta misalkan. Nah dia pengennya mobil tahun 2015, 2016. Ya harus dipahami juga gitu kan. Kalau memang memaksakan hal seperti itu, nah biasanya itu malah dapat mobil yang tidak bagus. Jadi si pembeli pun jangan komplain ke yang jual, karena yang jual berarti udah benar jual mobilnya 100 juta, kondisinya bekas tabrak, bekas banjir. Jadi memang di sini gimana ya, memang ketelitian kita harus diuji juga dalam memilih mobil dalam keadaan second. Nah terus saya selalu wanti-wanti juga sama penjual, sama pembeli, ya dibagilah porsinya masing-masing. Kalau pembeli itu ya porsinya tahu sendiri sebatas mana gitu. Dia jangan sampai ngejudge bahwasanya mobil ini, wah ini mobilnya jelek. Nggak boleh juga, karena saya pun kalau di lapangan ya pandai berbahasa lah. Ibaratnya jumpa mobil pun bekas tabrak, bekas banjir, saya nggak langsung menyampaikan ke si penjualnya. Paling saya nyampaikan bahasanya, izin bang, saya temukan mobilnya ini bekas laka. Paling orang tuh pura-pura bodoh, pura-pura nggak tahu. Oh iya, di mana? Padahal pengerjaannya gimana ya, posisi showroomnya itu setahu saya di depannya itu bengkel repair dia sendiri. Jadi kan nggak mungkin nggak tahu dia bahwasanya mobil itu mobil bekas laka. Nah ini harus, tapi ya udahlah, kita pura-pura. Kalau dia pura-pura nggak tahu, ya kita pura-pura nggak tahu juga gitu. Kalau
Kalau cara saya di lapangan ya. Jadi ya kalau dia pura-pura bodoh ya kita pura-pura bodoh juga gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen beli mobil second, saya jelaskan lagi, berhati-hati gitu kan. Di Pekanbaru ini banyak orang yang jualan mobil itu jujur. Nah, yang jualan nggak jujur juga banyak. Jadi memang harus pandai-pandai kita memilih tempatnya, pandai-pandai kita berbahasa. Dia sebenarnya gini loh, menandakan showroom itu jujur nggak jujur itu gampang sekali. Terus teman-teman masih takut nih beli mobil di Pekanbaru dalam keadaan second, jadi pengen langsung tahu penjual ini jujur atau enggak. Nah, ini saya kasih tips saja sedikit aja. Ini awal ya, dari awal aja kita udah bisa tahu dia tuh jualan jujur atau enggak. Misalkan nih teman-teman semua baru ngechat dia nih, baru chatting dia, tanya harga, tanya ini, tanya itu. Coba teman-teman sampaikan aja sama dia, "Bang, izin bang, sebelum saya ke sana kita dudukkan harga dulu. Oke, kalau harga sudah duduk, kemungkinan saya bakalan turun ke showroom abang. Tapi izin nanti mobil kita bawa ke bengkel resmi ya emang ya. Soalnya teman saya." Alasan itu aja. Jangan melalui dia, jangan melalui siapa-siapa, tapi kalian langsung aja bawa ke bengkel resminya. Kita cek sama-sama di situ. Ya mau kenalan, saya ada nih kenalan di Honda misalkan mobilnya Honda Brio atau apa gitu. Dia menawarkan, "Nih saya ada temen di Honda nih." Jangan mau. Kalian langsung aja inisiatif bawa sendiri, udah selesai. Inisiatif bawa sendiri, bas, minta tolong mobilnya di garel check up gitu. Udah, biasanya kalau showroom yang nggak jujur, mereka bakalan ketar-ketir tuh. Dengar kata bengkel resmi, inspektor atau apa gitu, mereka biasanya bakalan ketar-ketir. Karena gini ya, orang yang menyimpan rahasia tuh sama kayak gini lah, maling diancam laporkan ke polisi, dia pasti udah ada rasa nggak enak hati tuh, ibaratnya udah was-was gitu ya. Sama halnya seperti pedagang-pedagang yang curang, showroom yang curang, mereka pasti kayak gitu juga posisinya. Begitu digertak, ayo kita bawa ke bengkel resmi untuk general check up, atau saya bawa inspektor untuk ngecek di mobil di sini. Nah, biasanya mereka udah mulai gimana ya, bergetar hatinya ya mungkin, tapi saya nggak bisa ke sana juga, karena banyak, toh buktinya sekarang banyak orang yang ibaratnya mau beli mobil, terus mobilnya pengen dibawa ke bengkel resmi gitu. Kebanyakan pedagang-pedagang yang curang itu mereka nggak mau dengan alasan ini itulah bla bla bla. Nggak perlu dicek sana, pokoknya mobil saya garansi. Bahasanya pasti seperti itu, pasti seperti itu. Nanti pas begitu mobil ada masalah, diminta pertanggungjawaban, dia menghilang entah kemana, nanti bahasanya pasti ya, kita kan sudah deal-dealan, mobil kan kemarin udah sama-sama kita cek, bapak membayar, tentu bapak udah deal dengan kondisi mobil seperti itu. Nah, kenanya di sana nanti, jadi memang harus yang kita lebih waspada lagi gitu kan. Karena gini loh, sebetulnya mobil ini bukan barang mewah lagi, mobil ini sudah jadi bentuk satu kebutuhan. Yang anaknya 2-3 dia sulit jalan, kalau pakai motor ya terpaksa memang harus dibela-belain punya mobil. Nah, itu yang saya sampaikan tuh, bahwasanya mobil ini bukan ajang mewah-mewah lagi, tapi memang hanya untuk kebutuhan. Oke ya, terima kasih yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Thank you.